Jika ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Bisa nggak ngomong ini. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas pemantapan surat. Pemantapannya hanya sederhana, Miss hanya mengulas kembali yang akan kamu ulas sendiri, bukan Miss yang menjelaskan, oke? Jadi hari ini posisi kita akan bergantian, kamu yang akan menjelaskan dan Miss yang akan mendengarkan. Setelah itu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan seperti biasa, kita akan mengerjakan kuis kembali. Oke, kita mulai. Oke, pemantapan surat dinas dan surat pribadi. Kemarin kamu sudah membahas pemantapan fantasi sudah, efable, dan pemantapan puisi rakyat. Miss berharap hari Senin kamu ulangan, silakan bahas pemantapan tersebut. Oke, silakan disimak kembali, silakan kalau bisa latih diri masing-masing. Oke, yang pertama surat pribadi dan surat dinas. Miss mau minta satu orang atau beberapa orang boleh, apa sih perbedaan yang sangat mencolok antara surat pribadi dan surat dinas? Kalau surat pribadi tidak ada kopnya, Miss, tapi kalau surat dinas ada kopnya. Oke, tidak memiliki kop surat. Sedangkan surat dinas itu memiliki kop surat. Selain Joshua, ada yang bisa memberitahukan sama Miss Ripka apa perbedaan menurut kamu antara surat dinas dan surat pribadi? Surat pribadi pakai tulis kata-katanya atau pakai bahasa sehari-hari, kalau surat dinas pakai bahasa baku. Oke, kalau surat pribadi, Miss bahasanya ini bahasa sehari-hari. Sedangkan untuk dinas, dia bahasanya itu formal, Miss. Oke, ada yang lain? Yuk, coba bareng-bareng sama teman-temannya. Apakah ada yang lain antara perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi? Cukup dulu? Oke, jika cukup, ini adalah sesuatu yang sangat beda. Dari bahasa saja sangat beda ya. Apalagi kamu baru ulangan kan, pasti masih nempel lah ya di kepala kamu. Oke, kita bahas ke struktur. Struktur surat itu sama seperti yang dibilang si Joshua dan dibilang teman kamu, yaitu dari bahasanya, yang satu formal, yang satu tidak formal. Bahasa sehari-hari. Perbedaan yang sangat mencolok, yang pertama di sini itu ada yang namanya kop surat. Ada yang namanya lampiran. Ada yang namanya perihal. Sedangkan di sini hanya ada isi surat, tanggal, penerima. Ini adalah perbedaannya. Ini perbedaan sangat yang mendasar, dan strukturnya pun ketika kamu sudah tahu perbedaannya, sebenarnya kamu sudah tahu strukturnya. Miss Ripka ulang sekali lagi, ketika kamu sudah tahu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas, sebenarnya kamu sudah tahu apa perbedaan dari kedua surat ini. Oke, mudahnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh surat dinas. Perhatikan, SMP Taman Harapan kita sudah berulang kali belajar, itu adalah kop surat. Yang sering Miss jumpain kesalahannya itu di sini. Ingat waktu kamu menulis surat, semuanya
pada pakai huruf kapital. Ini salah. Oke. Terus, kamu inget gak Miss Ripka bikin soal ulangan itu seperti ini? Titik, 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 titik. Di sini juga titik, titik. Nah, kebanyakan kamu yang bagian ini menjawabnya itu untuk ini. Padahal kalau kamu tahu struktur surat, ini kan sebenarnya bagian penutup, kalimat penutup, salam penutup. Tapi banyak yang tulis itu adalah bagian isi surat. Oke, dimohon untuk teliti. Oke, kita masuk ke soal. Satu orang Miss minta untuk membaca soal. Saya Miss, Boleh, Jos, silahkan. karena acara sangat penting, kami harap Ibu atau Bapak atau yang mewakili dapat hadir tepat waktu sehingga pembahasan masalah menjadi tuntas. Kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi penggalan surat undangan tersebut adalah. Oke, yuk teman-teman dan semuanya harap membaca masing-masing, memahami masing-masing apa jawabannya. A, Miss. Oke, ada yang bilang A. Ada yang lain? Ayo. Semua orang berhak. Pendapat Miss, Miss. Joshua A, satu lagi A. Siapa lagi yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Miss. Oke. Miss kasih jawabannya A. Kenapa jawabannya itu bukan B? Saya tidak demikian surat ini kami buat tak lupa kami sampaikan itu. Ada yang salah berarti kan? Nih. Oke, Jos benar ya. Yang C, atas perhatian dan kebijakan Ibu Bapak kami ucapkan terima kasih. Ucapkan atau mengucapkan? Ucapkan, Miss. Oke. Nah, ini adalah contoh dari kalimat penutup. Kamu udah sangat-sangat memahami ya untuk kalimat si penutup. Yang kedua, berdasarkan isi jenis surat di atas, ini termasuk apa? Apakah pemberitahuan, undangan, penolakan, dan permintaan izin? Undangan, Miss. Oke, Heskiel bilang ini adalah undangan. Kenapa kamu bilang ini undangan, Kiel? Karena ada ini, Miss, yang di sini, Miss. OSIS SMP 5 Semarang mengundang seluruh ketua, Miss. Oke, ada kata mengundang. Jadi, kalau mau lihat jadi surat, baca dulu suratnya di bagian inti. Yang kedua, ada yang bisa bantu Miss Ripka untuk menjawab pertanyaannya. Ayo, yang kedua. Tadi Eskiel bilang bahwa jenis surat ini undangan. Sekarang pertanyaannya, isi yang tepat untuk bagian nomor 1. Apakah A, B, C, ataupun D? A. Yang lain? Ada yang jawabannya selain Christopher? Ayo. Sepakat jawabannya A? Kenapa jawabannya A? Karena sesuai dengan yang Eskiel bilang, Miss, ini suratnya undangan, terus ada mengenai porsennya, Miss. Oke. Nih teman-teman, untuk menghadiri undangan rapat OSIS. Untuk apa pembentukan panitia porseni? Berarti jawabannya benar ya, A. Kita lanjut ke nomor 3. Isi yang tepat untuk bagian surat nomor 2.
Ayo, ada yang bisa? B, Miss. Wah, perhatikan baik-baik Jos. Isi yang tepat, nomor 2. Berarti nomor 2 itu paling bawah. Kalau dengan ayo, hormat saya atau hormat kami? Joshua bilang B. Hormat saya, Miss. Kenapa hormat saya? Kan dia itu panitia. Ayo, masa Miss goyang sedikit Joshua langsung bingung? Malah tahu benar jawaban kamu ternyata itu loh. Ayo, hormat saya atau hormat kami? Hormat kami nih. Oke, bener ya Jos. Jangan gugup Jos, jangan nggak pede. Kalau jawabannya udah bener B, ya bilang aja B. Kenapa hormat kami, Miss? Lihat, mereka banyak menggunakan kata kami. Nggak ada dia bilang saya. Oke, ini hanya butuh ketelitian. Jawabannya sudah ada di si surat ini. Oke, kita lanjut. Salam pembuka surat pribadi yang ditujukan untuk sahabat pada kalimat yang mana kalimat untuk salam pembuka surat pribadi? B, Miss. B, Miss. B. Oke, kenapa B? Karena itu kalimat pembuka, Miss. Sahabatku Dera yang cantik, Miss. Oke, ini adalah kalimat pembuka. Ini alasan pertama ya anak-anak ya. Yang kedua, kenapa ingat nggak Miss bilang bahwa surat pribadi dan surat dinas itu berbeda dari segi bahasa. Nah, sahabatku dari yang cantik, menurut kamu ini bahasa formal atau bahasa sehari-hari? Bahasa sehari-hari, Miss. Oke, ternyata dia menggunakan bahasa sehari-hari. Wow. Bahasa sehari-hari. Kita ulas satu persatu dulu. Dengan surat ini biasanya masuk ke surat dinas atau pribadi? Dinas, Miss. Dinas. Oke. Dengan hormat, ini surat dinas atau pribadi? Surat dinas, Miss. Oke. Yang bagian C, kesalahannya ada di mana? Bersama, Miss. Nih. Yang bagian D, bersama surat ini biasa dinas atau pribadi? Dinas juga, Miss. Oke, dinas juga ya. Jadi jawabannya benar ya, B. Kita lanjut. Berikut yang termasuk pada surat pribadi. A. Surat seorang anak yang memberikan kabar pada orang tuanya. B. Surat panggilan seorang wali kelas kepada anaknya lantaran jarang ke sekolah. C. Surat dari ketua sekolah menugaskan anaknya yang seseorang pengajar buat training. D. Surat dari anak pada wali kelas untuk memohon izin. Amis. Miss. Oke, ini udah tahu banget ya perbedaan antara pribadi dan dinas. Kita lanjut. Sekian dulu, pikirkan buat berikut ya. Saya tunggu jawabanmu segera. Kutipan di atas adalah bagian berdasarkan surat pribadi, yaitu bagian yang mana? Yang D, Miss. Isi surat, ada yang lain? Enggak, Miss. D penentu surat. Oh, tuh kan. Jos, lain kali teliti. Perhatikan kata sekian dulu. Saya tunggu jawabanmu, biasanya itu di akhir. Nah, berarti ini masuk ke penutup surat. Terakhir, ciri bahasa surat adalah? Yang C, Miss. Oke, jawabannya yang C. Bertele-tele itu tidak termasuk, menggunakan kata tidak baku juga tidak termasuk. Yang termasuk tapi lebih tepat itu adalah pilihan kata sapaannya bersifat pribadi. Oke. Selanjutnya, silakan baca masing-masing, kasih tahu Miss Ripka apa jawaban dari isi surat pribadi tersebut. Ayo, apa jawabannya? A, B, C, D. D, Miss.
Oke, ada yang bilang D. Yang lain, ayo ada Eskiel, ada Christopher, ada Grace, ada Nigel, ada Jane, ada Hansel, ada Felicia, Malvin. Mana nih suaranya yang lain? Kenapa hanya ada D, Miss. Ayo, A, B, C, D. D, Miss. Oke, D, jawabannya Miss. adalah Ayo, ada yang bisa kasih tahu Miss Ripka? Kenapa jawabannya D? Karena ya senang menerima suratmu karena sudah menerima, Miss. Oke, jelas ya, sangat-sangat jelas bahwa ilustrasi yang tepat itu ada di D. Dia bilang ini, maaf tidak bisa memenuhi undanganmu. Oke, itu adalah perwakilan dari bagian ilustrasi yang ada di atas. Nah, sudah selesai ternyata teman-teman. Apakah kamu memahami materi ini dengan baik? Atau ada pertanyaan? Boleh Miss Ripka persilakan bagi yang belum mengerti atau sedikit sudah mulai paham. Yuk. Biar nanti waktu kamu ngerjain kuis, nilai 100 itu hal yang mudah. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau udah paham? Paham, Miss? Oke. Paham. Oke. Apa? Kak, Miss lagi record. Nanti recordnya itu kirim ke WA atau ke sekolah, Miss? Miss masuk semua yang Miss record itu ada di YouTube. Kalau ke sekolah itu, kalau ke WA nanti kamu handphonenya bisa ngehang loh karena berat kan ini. Ada sekitar berapa menit nih? 19 menit. Nanti pemantapannya anak-anak buka di YouTube Miss Ripka. Miss Ripka sudah upload semuanya di sana. Ada pemantapan dari awal sampai hari ini nanti kalian masukin. Silakan dipelajari baik-baik. Nah, yang penting kamu itu harus teliti baca soalnya. Ya, oke. Dan silakan hafal bagian-bagian tertentu. Oke, terima kasih untuk pagi ini. Silakan masukkan kuis ke sekolah. Silakan dikerjakan dengan baik. Tolong baca dengan teliti. God bless you. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.